Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Iqbal Supriyanto, calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Banjarnegara. Kali ini kita akan membahas modul 3.1.A.6 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Suharyati dari Kepala SMP Negeri 1 Madukara. Mohon Bu bisa dikenalkan. Bu. Iya. Nama Sri Suharyati, Kepala SMP Negeri 1 Madukara. Sejak Februari 2020. Oh ya, berat. Dari Februari 2022 di Madukara ya, Iya. Bu. Sebelumnya di sekolah mana? Sebelumnya di SMP 2 Pejawaran kurang lebih 3,5 tahun. Berarti sudah 2 sekolah. Sebelumnya di SMP Negeri 6 Sata Banjarnegara 2 tahun. Berarti kalau di jumlah sudah hampir. Ya, sudah ini 9 tahun itu. 9 tahun. Berarti Bu, sudah banyak mendapatkan pengalaman dalam mengambil keputusan itu. Ya banyak lah mestinya, lumayan. Oh ya, kalau sudah 2 periode lebih kali keputusan yang diambil sudah lebih 5 tahun. Bu, Bu, Ibu bagaimana cara mendeteksi, mengidentifikasi sebuah permasalahan, apakah itu permasalahan dilema etika atau permasalahan rujukan moral kayak gitu? Kalau mendeteksinya itu yang jelas ketika permasalahan itu muncul ya. Kalau tidak, mestinya kalau tidak ada permasalahan ketika ada sebuah keputusan, ketika ada sebuah keputusan kemudian ada reaksi mungkin dari apa ya, misalnya saya sebagai kepala sekolah terus mengambil sebuah keputusan, contohnya keputusan pembagian tugas, tugas terutama tugas tambahan yang mungkin banyak sekali ya, itu kemudian kan biasanya ada ya ketika sudah diputuskan, tentunya keputusan kan sudah saya pertimbangkan sebelumnya ya, dipertimbangkan dari sisi kemampuan personil, terus basicnya personil. Kalau basic mapel mungkin oke lah ya, memang sudah pasnya ya, tetapi dari sisi tadi kemampuan terus basicnya personil yang mungkin basicnya lebih kepada talentnya yang sehari-hari kan saya bisa lihat gitu ya, talentnya. Oh ini kok talentnya misalnya di organisasi menguasai misalnya seperti itu. Nah, tapi ketika sudah dilaksanakan, keputusan sudah diambil, kadang-kadang kan ada yang timbul permasalahan, terutama untuk personil yang mungkin diberi tugas kok banyak sekali. Terus itu kan terus ada beberapa personil yang memang mungkin tugasnya lebih sedikit ya itu identifikasinya ketika ada reaksi dari sebuah keputusan gitu ya. Nah, tapi kan saya punya kewenangan untuk mengevaluasi kinerjanya setelah keputusan itu diambil kan ada waktu untuk mengevaluasi selama 6 bulan. Nah, kira-kira nanti kok ada sesuatu yang mungkin
di satu sisi ada personel yang mendapat tugas yang begitu berat, tidak bisa melaksanakan atau mungkin kinerjanya jadi tidak baik, kan itu ada mekanismenya gitu, mekanisme evaluasi. Nah nanti di uh, pembagian tugas berikutnya kan nanti bisa ya nanti bisa diatur kembali ya mekanismenya seperti itu. Nah ini Bu, kalau misalnya Ibu mendapatkan kasus, kok kasus itu untuk memutuskan A benar, untuk memutuskan B benar, Ibu ngambilnya dari mana Bu? Dari pertimbangannya dari mana? Oh, misalnya semua merasa contohnya bukan benar dan tidak ya. Contohnya misalnya saya merasa mampu, saya juga merasa mampu. Kalau saya lebih kepada apa ya? Kalau seperti itu ya kembali kepada personil masing-masing. Artinya dalam itu tadi, dalam misalnya saya sebenarnya mampu di bidang ini kok tidak ibu pilih misalnya begitu. Ya itu tadi lah, saya kembali ke ini ya, dicoba dulu kinerjanya, dicoba dulu selama 6 bulan. Saya akan melihat kinerjanya. Ketika yang tadi saya serai tugas sedikit kok mampu mengerjakan dan dia ada progres, ya saya ambilkan tugas yang kemarin mungkin diampu oleh teman yang mungkin merasa berat, capek, dan rasa-rasanya tidak berkeadilan ya, tugasnya begitu banyak menumpuk di saya gitu. Meskipun itu bagi saya itu ada maksudnya, ketika seseorang yang dari sisi kemampuan memang sudah mendukung, itu kepala sekolah punya hak untuk ibaratnya memberikan dia mungkin beban yang agak lebih. Saya punya maksud gitu, saya punya maksud kedepannya ini sebagai latihan gitu, sebagai latihan jika nanti dia ya mungkin untuk persiapan menjadi calon kepala sekolah atau apa begitu. Jadi ini untuk pembelajaran ya, untuk menapak ke sana kan harus ini dulu lah, diuji dulu gitu ya begitu. Jangka panjang. Oh iya, iya. Jadi caranya itu gini loh. Caranya itu di kader lah kalau menurut saya. Kita harus punya kader loh, mosok enggak itu ya. Artinya ya ketika ada teman-teman yang punya kemampuan, punya prestasi, yuk kita ini dorong terus gitu ya. Nah, suatu saat dia punya kesempatan nanti ada kesempatan menjadi kepala sekolah atau pembukaan calon kepala sekolah, ya kenapa tidak dimanfaatkan gitu ya. Toh dari sisi pengalaman jelas sudah punya pengalaman gitu. Berarti ada satu memikirkan jangka panjang, kemudian tadi kalau dari penempatan talent itu memikirkan hasil akhirnya, enggak memikirkan proses pengambilannya. Iya. Kemudian ini Bu, biasanya Ibu kalau menempatkan itu ada prosedur khususnya apa Bu? Jadi ini maksudnya langkah-langkah ini bagaimana caranya biar itu bisa ditempatkan di situ, itu ada. Kalau awalnya karena saya belum tahu ilmunya tentang penempatan ya seperti apa ya istilahnya, kalau kan sebetulnya ada ilmunya dengan talent mapping ya, sebelumnya kalau saya intuisi aja. Intuisi artinya kayaknya ini cocok loh di sini. Kayaknya yang ini cocok di sini. Awalnya intuisi gitu. Artinya dari performnya istilahnya personel itu ya nggak tahu ya apakah ini seperti kemampuan seperti ini dimiliki oleh semua kepala sekolah. Apakah kalau mestinya kalau ini menurut pendapat saya mestinya punya ya. Jadi semacam intuisi, oh ini cocok di sini, si A cocok di sini, si B cocok di sini gitu ya. Caranya dicocok-cocokkan gitu. Tapi
eh, karena sekarang ada ilmunya, ya ada ilmunya, yaitu kayak kayak talent mapping itu yang artinya memang ada instrumennya yang instrumen itu kemudian diisi oleh masing-masing personil ya. Terus kemudian dia bakatnya apa atau kemampuannya di bidang apa, kelemahannya di bidang apa, yang nanti bisa kesimpulannya oh ini cocoknya di bagian ini gitu ya. Nah, tapi setelah saya cocok-cocokan gitu ya, setelah cocok-cocokan dengan tadi yang dari intuisi, dari pengamatan lah intinya, dari pengamatan dan dari rasa oh ini kok cocoknya di sini. Ternyata ya nggak jauh beda tuh. Iya, berarti ya intuisinya pas ya aku ya. Oke, berarti pengambilan yang Ibu ambil selama ini untuk penempatan itu efektif ya Bu? Yo efektif. Iya, ternyata dari intuisi dan saya cocokkan dengan yang tadi ilmunya talent mapping ternyata nggak jauh beda, nggak jauh beda. Yang selanjutnya gitu Bu, kalau akan menempatkan seperti itu, Ibu berpikir nggak ada tantangan yang harus Ibu putuskan apa Bu? Tantangannya apa? Ya, tantangannya begini, ketika personel yang saya tempatkan itu dari awal benar-benar nol gitu ya, dari awal itu nol, ibaratnya belum pernah, tapi kemudian saya beri tugas saya beri tugas gitu ya, itu ya kalau saya tantangannya ketika saya siap ketika aduh Bu, saya tuh nggak cocok lah Bu di sinilah misalnya begitu. Ya saya menyiapkan diri, insya Allah saya bimbing, iya saya dampingi sampai nanti mungkin selama 6 bulan kan udah mulai enjoy dengan tugasnya gitu ya. Misalnya contohnya di teman-teman yang atau personel yang saya tempatkan di standar nasional pendidikan itu ya di 8 standar. Kan ada yang merasa wah aku kan tidak cocok di bagian standar proses, wah kemampuanku seperti ini. Tapi justru yang seperti itu, kayaknya ini ada bakatnya, yuk coba nih kamu di sini ya, kamu di sini. Karena saya punya istilahnya keyakinan ini mampu nih orangnya dari sisi orangnya teliti, telaten gitu ya. Nah, ya coba dulu. Nanti kok 6 bulan progresnya bagus ya kenapa tidak? Tapi ketika ya saya belum pernah punya pengalaman yang seperti ini khususnya. Insya Allah saya bantu. Enggak mungkin saya terus wes ngono ya. Kayak gitu. Enggak mungkin. Oke. Ada ya Ibu, untuk pelaksanaan itu misalnya ada evaluasinya, ada nanti penempatan casting itu. Jadwalnya tetap ada Bu? Apanya? Jadwal penempatan itu. Misalnya kapan ada evaluasi, kapan ada ditempatkan, kapan itu jadwal pastinya ada. Oh, kalau secara aturan kan memang sebuah boleh dikatakan ya sebuah jabatan ya, tapi ini bukan jabatan. Kalau jabatan kan ini lebih kepada sebuah pekerjaan, amanah sebuah tugas. Itu kalau secara aturan kan memang evaluasinya 6 bulan sekali gitu. Ya saya kalau misalnya kita di awal tahun personil kita tempatkan, ya nanti misalnya di awal tahun pelajaran lah ya, nanti kan 6 bulan 1 semester kan kita evaluasi kinerjanya. Ketika kok kinerjanya bagus ya kenapa tidak dilanjutkan gitu ya, kecuali yang bersangkutan atau personil yang bersangkutan memang tidak enjoy di tugas itu, mungkin merasa beban dan sebagainya, berarti ini nggak cocok di tugas itu. Nah akhirnya nanti di mungkin semester 2 awal semester 2 kita rolling lagi gitu ya, sampai nanti mendapatkan yang pas yang pas gitu. Nah, ketika sudah pas, ternyata sudah enjoy ditempatkan di sini ya udah tinggal jalan. Nah nanti evaluasi kan tetap
tetap dilakukan setiap akhir semester ya. Iya, 6 bulan sekali. 6 bulan sekali kita evaluasi. Oh sudah jalan bagus. Oh ini harus perlu ditingkatkan lagi. Ya kenapa tidak dicoba? Kalau seperti itu yang mempermudah ibu mengambil keputusan atau yang menjadikan sulit untuk memutuskan itu setelah tadi evaluasi, kenapa? Jadi kalau tadi sudah evaluasi, sudah dievaluasi, kan terus harus diputuskan kembali. Yang mempermudah mengambil keputusan atau yang menyulitkan itu? Ya kalau pimpinan itu sebenarnya kan kalau tidak memikirkan yang lain-lain, artinya tidak memikirkan ini ya, ketika kinerjanya tidak bagus ya diganti gitu. Kalau saya kinerjanya tidak bagus diganti ya. Iya itu kan ya ibaratnya banget. Iya kan keras banget gitu ya. Berarti nggak ngasih kesempatan untuk belajar. Tapi kalau yang selama ini saya kalau tidak fatal banget kalau tidak fatal banget ya tidak terus saya ganti, tidak serta merta terus tak berhentikan misalnya begitu ya. Tapi kalau misalnya masih perlu ini masih perlu belajar kok gitu, masih perlu belajar ya itu tadi ya saya bimbing sampai nanti bisa gitu. Berarti personnya termasuk terpengaruh dengan personnya. Kalau personnya mau belajar iya tapi kalau personnya udah kayaknya menyerah terus saya udah nggak mau ya sudah ya udah tapi kan kayaknya kalau untuk di pendidikan kok nggak gitu ya, karena ya kita kan tetap semuanya ada prosesnya. Terus di dalam proses kan mesti ada, nggak mungkin loh terus mundur ya kalau tadi, kecuali yang fatal banget ya. Tapi kan mesti ada progres gitu. Nah, dari semua yang sudah pernah ibu lakukan dengan keputusan seperti itu pembelajaran yang bisa diambil itu dari sisi mana? Ya semua keputusan kan mesti ada dampaknya ya. Ada reaksinya, dan reaksi positif, ada reaksi negatif. Kalau saya ambil ya apapun keputusan yang sudah diputuskan ya saya siap untuk ibaratnya mempertanggungjawabkan resikonya tadi. Entah misalnya nanti saya mungkin ada anak buah yang protes dan sebagainya, ya saya siap gitu ya. Dan ketika ada penolakan dan sebagainya ya saya akan tunjukkan fakta-faktanya gitu loh, akan tunjukkan fakta-faktanya. Contohnya saya nggak diberi tugas apa-apa, ya pasti saya punya dasar ya, punya dasar untuk istilahnya ini tugasnya tidak sebanyak si A ya, tapi dia ya karena banyak faktor. Mungkin mohon maaf mungkin dari sisi kesehatan ya contohnya, terus ya banyak kan ya masalah-masalah seperti itulah. Mungkin dari sisi usia, mungkin menjelang purna mestinya menjelang purna dikasih tugas begitu berat kan ya. Ya kita bagaimanapun juga menjaga istilahnya kepeduliannya itu kan harus ya rasa itu harus kita jaga ya. Ibaratnya saya selaku pimpinan yang penting untuk mungkin teman-teman yang mungkin 1-2 bulan mau purna itu kan ya kita nggak tahu tidak semua orang siap kan, tidak semua orang siap. Mesti ada banyak pergolakan batin gitu ya. Nah ini kan tugas pimpinan ya tetap memotivasi untuk kinerjanya gitu ya. Makanya untuk tugas-tugas tambahan ya sekiranya memang bisa diampu oleh yang masa kerjanya masih lama gitu, masih muda-muda, masih semangat kenapa tidak. Sedangkan yang purna kita motivasi untuk menyelesaikan ibaratnya pengabdiannya sampai akhir
ya sampai akhir dengan baik itu dengan sehat itu loh Pak ya, dengan sehat. Kepuasan tersendiri. Itu sudah luar biasa. Oh, iya. Nah ini Bu, pernah nggak Bu Ibu memutuskan sesuatu, tetapi ini Bu, dengan alternatif yang lain yang dipandang Ibu lebih baik, misalnya data-data tadi sudah lengkap, gitu. Tapi Ibu memutuskannya tidak sesuai data itu, gitu. Pernah apa? Ya pernah, ya pernah. Artinya ketika sudah ada, saya sudah punya jalannya rekam jejak misalnya, saya sudah punya data-data ini kayaknya mampu di sini, ini kayaknya mampu di sini. Tapi saya juga kepingin ini kayaknya nggak mampu, tapi mau saya coba ya, mau saya coba ya, dicoba di bagian ini gitu ya, di bagian ini. Misalnya dia kok ini contoh ekstrimnya, saya belum pernah lihat dia itu kemampuan di IT-nya seberapa ya. Tapi kan saya belum pernah lihat, saya belum pernah saya beri pekerjaan, belum pernah. Saya mau coba dia, mau saya coba. Ini kalau saya coba di bagian ini yang mungkin nanti akan banyak berhubungan dengan IT atau apa ya. Saya coba dulu seperti apa ya, tentunya karena yang namanya contoh misalnya personel yang dalam satu untuk ini standar itu kan satu tim, bukan satu orang gitu ya, satu tim. Nah nanti ini yang mungkin yang kurang akan digabungkan dengan yang mampu gitu kan, biar belajar. Nah ini saya coba begitu. Nah ya ternyata kalau memang berusaha kan jadi belajar gitu. Jadi belajar itu, bukan terus tuh aku nggak mampu ya di bagian ini lah, terus mau minta bagian apa, karena semuanya juga nanti akhirnya ke arah itu ya. Akhirnya malah yang selama ini mungkin saya ambil dari keputusan saya kan, kalau di SMP Madukara 1, personil yang saya tunjuk semua progresnya bagus. Dalam artian ketika dia merasa lemah, dia kan jadinya malah belajar karena tadi ada yang timnya itu sudah di komposisinya sudah ada yang muda, ada yang IT-nya pinter, nanti yang koordinatornya mungkin yang kesepuan lah, contohnya kesepuan, tapi mungkin dari sisi IT-nya kok kurang, kan saling melengkapi gitu. Oh iya, nah ini terima kasih sekali atas wawancaranya pagi ini. Iya. Banyak sekali yang bisa kita ambil dalam pengambilan keputusan. Ternyata banyak sekali pertimbangan. Iya, betul. Timbangan, terus efek dari keputusan itu mesti ada gitu ya. Dampaknya dari keputusan mesti ada, reaksi, terutama mungkin reaksi personal lah ya, reaksi personal. Tapi ya karena sudah keputusan ya kita harus kita ambil, dan saya siap bertanggung jawab, dan artinya ada mekanisme evaluasi, yang nanti 6 bulan sekali, ketika nanti kok kinerjanya bagus ya dilanjut, ketika tidak ya nanti kita mungkin diarahkan ke job lain gitu, begitu. Iya. Terima kasih Bu atas wawancaranya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya, dan bisa bisa belajar dari banyak hal, terutama dari sekolah. Iya, intinya sebuah keputusan tidak boleh ditanggapi secara emosional. Ketika kepala sekolah sudah memutuskan, kan mestinya sudah punya dasar ya, sudah punya data-data. Ketika ada reaksi jangan ditanggapi emosional begitu ya. Jangan, tapi ada mekanismenya ya. Mekanisme yang tadi nanti akan dievaluasi, kerja dulu gitu ya, kerja dulu. Yang merasa tidak mampu, saya sebagai pimpinan saya siap bimbing begitu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak, saya diberi kesempatan untuk wawancara Bapak. Mohon saya ingin tahu dari Bapak. Baik, perkenalkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Haryono. Saat ini saya diberi tugas oleh pemerintah menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Jawara. Sudah lama Pak di sana Pak? Saya merupakan mutasi. Jadi saya awalnya di SMP 3 Bagudongan, kemudian per Juni 2022 ini saya dipindah ke SMP 1 di sana. Berarti sudah berapa tahun Pak? Sekitar 3 tahun. Sudah 3 tahun, berarti sudah lumayan lama Pak, hampir 1 periode ya Pak? Iya. Berarti Pak, kalau sudah hampir 1 periode berarti sudah mendapatkan banyak pengalaman ya Pak? Insya Allah. Jadi sudah banyak ya masalah juga sebenarnya. Nah ini Pak, kami ingin tahu Pak, cara Bapak menyelesaikan masalah-masalah kalau misalnya ada beberapa kasus misalnya kasus dilema etika yang pernah Bapak alami, kasus apa ada enggak Pak? Ini contohnya saya itu cenderung bagaimana meningkatkan kompetensi guru. Maka saya memang memberikan push yang kuat guru-guru untuk mengikuti PKB, pengembangan guru. Ternyata saya mendapatkan bukan perlawanan sih, artinya ada kelompok kecil yang mendukung saya, ada sebagian besar yang tidak mendukung saya dengan berbagai alasannya. Itu seperti itu. Nah saya ternyata saya mendapatkan ini menurut saya sudah dilema, karena ternyata apa yang saya harapkan itu ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Kelompok kecilnya mendukung, kelompok besarnya mungkin sementara belum mendukung. Nah sekarang kalau ada kasus seperti itu, Bapak memiliki kebijakan yang seperti apa Pak? Yang pertama begini, saya memberikan motivasi mengenai peraturan. Jadi gini, kan kita punya peraturan Permendikbud ya tentang kepangkatan, tentang kemudian kompetensi kepala guru dan sebagainya. Karena guru harus harapannya menaik kompetensinya setiap waktu. Itu yang pertama. Jadi saya berharap adalah berpikir peraturan. Ini loh peraturannya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau bisa nanti saya ingin mereka juga berpikir masalah akhirnya. Ketika mereka itu berkompetensi yang bagus, maka karirnya kan bagus, naik pangkat setiap 3 tahun atau 4 tahun lagi. Itu seperti itu. Itu dalam pikiran saya seperti itu. Nah kalau Bapak memutuskan hal-hal seperti itu, prosedur-prosedur yang dikerjakan atau dilaksanakan gimana? Kan setiap tahun kan saya kan melihat itu setiap akhir Desember itu kan ada PKG ya, PKG saya kan melihat ternyata gugur saya banyak yang belum naik pangkat selama 6 tahun, 8 tahun, malah ada yang 12 tahun yang naik pangkat. Lama sekali Pak? Iya, itu kan jadi kasihan. Ya, kemudian saya identifikasi dulu, ya kemudian saya kan ada namanya tim koordinator PKB. Saya undang, kemudian saya komunikasikan, kemudian saya ajak bicara. Pertama, saya ingin mengetahui alasan mereka kenapa nggak mau naik pangkat. Yang kedua, mereka suruh melobi-lobi agar mereka mau mengembangkan potensi dirinya. Sehingga kadang-kadang saya perlu menggunakan ya bukan uji tapi penguatan peraturan legal konsepnya bagaimana dan sebagainya. Itu yang saya lakukan. Berarti untuk seperti yang Bapak laksanakan itu Bapak anggap itu efektif atau belum? Efektif tapi memang belum semuanya, karena dari 20 guru sudah ada 6 yang bisa tergerak. Artinya saat ini saya sudah membimbing mereka membuat best practice, membuat PTK, kemudian membuat video pembelajaran gitu seperti itu. Kemudian ya mereka sudah aktif untuk konsultasi. Harapannya dari mereka itu akan menularkan ke guru-guru yang lain seperti itu. Jadi pendekatannya ya pendekatan individual. Ya sekali lagi betul menggunakan pendekatan hati apa bagaimana ya seperti itu. Kepedulian saja dulu. Yang peduli kita layani. Yang lainnya harapannya menonton. Oh iya ternyata pakar itu peduli kok sama kita dengan cara menafid kita meningkatkan kompetensinya. Oh kita dilatih, kita diberi fasilitas dan sebagainya. Nah tidak hanya aturan-aturan saja yang diberikan. Oh tidak. Saya dampingi, saya beri perhatian, begitu seperti itu. Saya
memberikan apa yang mereka butuhkan sesuai dengan kemampuan sekolah. Apa setiap guru atau setiap karyawan Bapak apa namanya mau menerima masukan dari Bapak yang merupakan itu mungkin menjadi tantangan Bapak kayak gitu apa Pak itu? Tidak, pasti ada ya, ada di antara itu ada. Contoh begini, contoh kasus ini lain-lain Iya. Ada guru X itu memang dia kategorinya memang mungkin ya spesial. Jadi setiap saya meminta sesuatu dia pasti tidak pernah memberikan respon. Bagi saya itu hal yang biasa. Saya tetap dekati dia, dekati dengan pribadi, dengan baik. Karena mungkin dia belum tahu kemauan saya seperti apa, maksud saya seperti apa gitu loh. Jadi karena dia itu mungkin takutnya hanya diberi hasilnya apa ya, diberi pekerjaan yang berlebih, diberi tugas yang berlebih sehingga mereka mungkin menolak sedikit. Tapi harapan saya nanti dengan pendekatan pribadi, pendekatan kepedulian itu mereka mungkin hatinya lulus sendiri lain waktu seperti itu. Berarti banyak yang sudah dilakukan ya Pak. Iya, Nah insya untuk Allah. melakukan hal-hal seperti itu tuh Bapak punya prosedur jadwal tetap apa enggak Pak? Saya kan ada jadwal rutin untuk namanya itu pertemuan mingguan seperti itu. Biasanya hari Jumat, Tapi kalau Jumat itu sudah full kan gini, takutnya kalau Jumat terus kan terjadi kebosanan, mungkin lain hari. Tapi umumnya hari Jumat. Jadi hari Jumat saya kan punya data minggu, 2 minggu atau 4 minggu yang lalu data, punya masalah, saya terangkan satu persatu seperti itu. Harapannya mereka memahami. Yang jelas saya memang tidak mendikte harus A, B, C, tidak, tapi memberikan keleluasaan, memberikan sebuah gambaran ini loh yang harus panjenengan miliki sebagai guru, saya sebagai kepala sekolah, sehingga nanti menjadi penyeimbang antara mungkin yang belum sepakat sama yang sudah sepakat. Berarti banyak yang mendukung di sekolah Bapak ya Pak untuk mengambil keputusan Bapak. Insya Allah, karena kan saya memang ya tadi itu karena saya kan di Pejawaran 1, artinya jauh dari rumah, maka memang harus hati-hati dalam mengambil keputusan. Saya harus lebih menjunjung pada sikap kasih sayang ya kepada mereka, kepedulian mereka, artinya mengayomi mereka seperti itu. Harapannya dengan saya mengayomi mereka, peduli mereka, sayang pada mereka, mereka berbalik sayang kepada saya, Seperti itu. peduli kepada saya dan seperti itu. Oh iya, untuk pengambilan keputusan Bapak itu pernah enggak Bapak mengambil sebuah keputusan yang berbeda dengan data yang sudah ada? Hal-hal yang emergensi itu ada tapi jarang. Contoh begini, waktu itu ada kegiatan lomba-lomba di tingkat kota. Kita masuk ke tahap pertandingan berikutnya. Mereka mau minta saja kita suruh nonton bareng-bareng. Saya nggak bisa, kan mereka kalau nonton kan meninggalkan ruang kelas, anak-anak tidak ada KPM. Saya bilang tidak boleh. Walaupun itu belum saya kondisikan, tapi saya tetap bilang tidak boleh, tetap di sini mengurusi kelas, mengurusi KPM di kelasnya masing-masing. Walaupun mereka ya ada yang tidak nyaman, tidak suka dan apa yang saya putuskan seperti itu. Nah dari keputusan yang Bapak ambil itu pengalamannya seperti apa Pak? Jadi efeknya bagi guru-guru atau bagi pembelajaran di sekolah karena mengambil sikap yang seperti itu tidak disukai oleh teman-teman gitu. Ya, guru-guru awalnya kan ya marah kayak gini, mau pengen nonton, mau mencari menjadi supporter kebanggaannya, tapi saya tidak boleh. Tapi kan saya mementingkan anak-anak yang tidak. Anak-anak itu kan lebih banyak yang di sekolah gitu loh, sehingga saya beri pengertian anak-anak itu kan banyak yang di sekolah. Hari ini masih jam pembelajaran, ya monggo kita layani saja di sekolah dengan baik. Nanti yang di lapangan pun sudah ada yang memikirkan. Akhirnya dengan seperti itu mereka memahami dan akhirnya ya kita kembali baik, kembali satu lah. Oh iya Pak, jadi
bisa jadi kembali lebih baik daripada sebelumnya Pak. Jadi murid-murid lebih terlayani. Betul. Nah, jadi itu pengalaman Bapak yang luar biasa. Semoga besok saya bisa meniru apa yang Pak Haryono sering putuskan dengan data-data yang lengkap untuk bisa memutuskannya. Terima kasih Pak atas wawancaranya hari ini. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iqbal. Ya. Makasih Bu Wahyu bisa meluangkan waktu untuk saya. Iya, sama-sama. Semoga membantu ya. Terima kasih. Mohon dikenalkan Bu Wahyu. Oke. Baik, Pak Iqbal, nama saya Wahyuning Widiati, Kepala Sekolah di SMP Negeri 2 Madukara, Banjarnegara. Terima kasih. Sudah lama Bu di Madukara? Hampir 3 tahun. Sudah hampir Iya. satu periode ya. Oke, nanti Februari 2023 itu 2 tahun. 3 tahun, sorry. Berarti sudah banyak Bu, bisa menyelesaikan masalah-masalah di sekolah, sudah Ya, dapat masalah. proses belajar ya, Pak. Nah, ini kami ingin tahu Bu, Iya. untuk pengambilan keputusan yang biasanya merupakan dewan etika gitu, itu biasanya identifikasinya seperti apa? Baik, untuk dilema etika ini yang sesuatu hal yang baik ya. Kalau saya lihat pengertiannya adalah keputusan-keputusan atau hal-hal yang ada dua hal yang kita perjuangkan tetapi sama-sama baik. Kita identifikasikan dengan mengumpulkan data, kemudian kekuatan-kekuatan apa yang nanti bisa mendukung dari keputusan itu, lalu siapa yang terlibat, kemudian kebermanfaatan apa dari keputusan-keputusan itu. Berarti sudah betul-betul mempertimbangkan untuk memberikan keputusan, sudah banyak pertimbangan yang buat Ibu. Betul. Nah, kemudian Ibu, yang kedua, selama ini Ibu itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu itu, untuk kasus-kasus misalnya ada dua kepentingan yang sama-sama benar, itu dengan prosedur yang berbeda. Tentu saja itu berdasarkan skala prioritas, tetapi tidak serta-merta menentukan mana salah satunya, tetapi kita juga harus bermusyawarah dengan Bapak Ibu guru, karena meskipun saya adalah penentu keputusan, tetapi saya juga harus mempertimbangkan segala hal yang bersangkutan dengan Bapak Ibu guru dan siswa. Nah, kalau tapi menurut itu kan dengan identifikasi bermanfaat itu Ibu rasa efektif? Ya, kalau menurut saya efektif ya, karena kan itu sudah melalui proses, sudah melalui beberapa proses yang ada data, kemudian ada dukungan, gitu kan, sehingga ketika mengambil keputusan itu saya rasa itu sudah efektif, meskipun kalau misalnya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan kita akan selesaikan lagi bersama. Berarti tetap mengedepankan musyawarah. Iya. Nah, ini kan karena mengedepankan musyawarah, ada nggak halangan-halangan atau tantangan yang sering menghambat pelaksanaan? Iya, tentu saja ada ya. Kalau misalnya tantangan, kan setiap keputusan itu, apalagi dalam musyawarah itu pasti tidak semua teman-teman setuju, tidak semua teman-teman satu visi, pasti ada satu dua yang katakanlah kontra. Ini kan butuh langkah-langkah khusus ya. Kalau saya lebih suka ke pendekatan personal dan informal, mendekati ada apa, kenapa sebenarnya tidak setuju. Karena kan banyak faktor penyebabnya. Bisa jadi karena dia tidak tahu, ya. Bisa jadi karena belum paham. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita luruskan. Kalau misalnya gini dulu, kalau misalnya ada pertabakan kepentingan, itu biasanya Ibu ngambilnya
dari memutuskannya dari visi yang skala prioritas bermanfaatan dari kita itu, skala prioritasnya mana kita dulukan. Nah, untuk melaksanakan itu tadi ada misalnya disediakan jadwal khusus atau hanya insidental atau apa namanya tempatnya juga khusus kayak gitu ada. Secara khusus sih kita tidak jadwalkan dalam program, cuman kalau misalnya setelah kita selesai mengadakan satu kegiatan misalnya PAT, PTS atau program-program yang lainnya, setelah selesai kita selalu refleksi. Ya. Dan itu seringkali karena itu program sekolah ya kita lakukan di sekolah. Jadi dari situ nanti kita akan dengarkan apa kekurangan-kekurangan program tadi, apa kelebihannya, lalu akan menentukan tindak lanjut setelah itu. Berarti apa namanya ada sesuatu yang mempermudah dan mempersulit itu identifikasi juga. Umpan balik. Jadi refleksi tadi. Iya, dari refleksi tadi. Umpan balik dari teman-teman kan siapa yang terlibat, karena tadi ketika mengambil keputusan kan ada siapa yang terlibat di sana. Nah dari situ kita akan refleksi dulu dari mereka bagaimana keberlangsungan program itu. Di situ misalnya ada hambatan dan sebagainya, kita akan diskusikan, kita akan ambil tindak lanjut. Jadi Bu, nah kalau tadi keputusan sudah diambil, nah kan itu tadi waktu pertama mengatakan bahwa proses belajar itu. Nah pembelajaran apa yang bisa didapat? Pentingnya komunikasi. Karena kita selalu bermusyawarah ketika dengan teman-teman, dengan pihak luar, dengan anak-anak, maka bagaimana kita mengkomunikasikan sebuah ide, sebuah gagasan sehingga nanti menjadi keputusan yang baik bagi orang lain itu sangat penting bagi saya. Saya begitu. Nah ini Bu, terakhir, pernah nggak Ibu memutuskan sesuatu tetapi yang berbeda dengan kondisi lingkungan, kondisi kalau jadi alternatif lain gitu. Pernah nggak? Jadi memutuskan dengan kekuasaan itu sebagai kepala sekolah. Dalam kondisi tertentu pernah, karena satu pertimbangannya waktu ya. Yang kedua pentingnya saya harus segera memutuskan. Misalnya pada saat ini ada anak yang minta pindah, tetapi waktu minta pindah itu pada saat menjelang PAT, pada saat akhir tahun, maka saya tidak menunggu teman-teman untuk berdiskusi dan sebagainya, karena anak ini datang dengan orang tuanya dan meminta pindah, maka saya harus memutuskan saat itu juga belum boleh. Karena apa? Baru ada PAT, selesaikan dulu PAT-nya, baru nanti. Itu salah satu contohnya. Berarti pertimbangannya yang diambil itu selalu bermuara pada murid. Iya betul, kebebasan murid, kebermanfaatannya bagi murid. Terima kasih Bu atas wawancaranya. Sama-sama, semoga bermanfaat, sukses selalu, baik. Terima kasih.